Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang sabda Tuhan Yesus yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang empunya kerajaan surga." Saya seringkali merasa penasaran dengan firman ini. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Miskin itu berkaitan dengan tidak mempunyai apa-apa. Tetapi terutama bukan bahwa kenyataannya dia tidak mempunyai apa-apa. Lebih dari itu adalah kesadaran bahwa memang sebetulnya memiliki dan mempunyai itu sebetulnya ilusi. Contohnya begini, saya seperti mempunyai seekor anjing misalnya. Sebetulnya saya tidak mempunyainya, wong anjing itu ya hidup-hidupnya sendiri kok. Kadang-kadang saya suruh datang, dia tidak mau datang, saya kasih makan, dia nggak mau. Kadang-kadang dia pengen makan, saya tidak punya. Jadi dia punya keinginan sendiri. Bagaimana saya bisa memiliki seekor anjing? Itu ilusi, saya tidak pernah mempunyai seekor anjing. Tetapi seringkali kita mengatakan saya mempunyai seekor anjing. Dan rupanya dengan mempunyai yang merupakan kelekatan sebetulnya, membuat kita menjadi tidak terbuka terhadap hal lain. Padahal sebetulnya tidak harus memiliki, tetapi mengalami saja jauh lebih kaya. Misalnya, ada matahari terbit, ada bulan purnama yang indah sekali di malam hari. Saya tidak bisa memilikinya, tetapi saya bisa menikmatinya. Saya miskin, tidak punya bulan, tapi bulan juga tidak bisa dimiliki. Maka sebetulnya kalau kita sadar bahwa saya tidak mempunyai apa-apa, malah bisa menikmati segala-galanya, karena sebetulnya banyak hal itu tidak bisa dimiliki. Udara, oksigen, matahari, bulan, pemandangan, nggak bisa dimiliki. Tetapi bisa dinikmati, bisa dialami. Dan sebetulnya tanpa memiliki malah kita mengalami segala-galanya. Lalu menjadi kaya. Dan itulah yang namanya empunya kerajaan Allah menurut saya. Justru dengan tidak memiliki apa-apa, saya bisa menikmati segalanya. Mungkin bisa dibandingkan dengan para biarawan-biarawati yang tidak mempunyai hak milik, tetapi mempunyai hak pakai. Seperti saya ini tidak punya apa-apa, karena ada kaul kemiskinan dan tidak mempunyai hak untuk memiliki sesuatu secara pribadi. Misalnya rumah, tetapi saya tidak punya rumah, tapi saya bisa tinggal di rumah yang besar. Pastoran Santa Maria Immaculata itu ruang makanannya besar, ruang tamunya besar, ruang tidurnya besar, kamar tidurnya ada 9. Saya bisa tidur tiap malam pindah kamar seminggu tidak habis. Memang saya tidak bisa memilikinya, tetapi saya bisa menggunakannya. Mungkin itu maksudnya, miskin tetapi bisa menikmati, bisa mengalami, bisa merasakan. Dan banyak hal ternyata tidak bisa dimiliki. Binatang, orang, apalagi orang lain, nggak bisa kita miliki karena punya kebebasan sendiri. Tapi juga bulan, bintang, matahari, dan tidak perlu juga dimiliki. Lah kalau tidak perlu dimiliki, dinikmati, lah malah seluruh alam semesta ini dalam arti tertentu saya bisa menikmatinya. Mungkin karena itu kemudian menjadi begitu kaya. Kekayaannya tak terbatas.
ya seluruh alam semesta ini menjadi, ya kata-katanya jadi milik lagi. Mungkin bukan dalam arti memiliki, tetapi bisa menikmati. Mungkin sebetulnya justru dibutuhkan sikap lepas bebas, dan karena itu dalam arti itu lalu menjadi miskin, tidak punya apa-apa, tetapi justru bisa menikmati segalanya. Mungkin seperti sebuah kisah tentang seorang biksu yang tinggal sendirian di tengah hutan. Lalu ada seorang pemuda yang biasa mencuri. Lalu dia masuk ke rumah sang biksu itu, dan biksu itu lagi keluar dan tidak ada yang bisa diambil. Lalu kemudian dia kecewa, dia keluar, lalu ketemu biksunya lagi pulang. Dan ditanya, kamu ngapain? Oh, saya lagi, sebetulnya saya mau mencuri sesuatu, tapi di ruanganmu tidak ada apa-apa. Lalu biksu itu kemudian menyerahkan bol yang biasa untuk dia pakai meminta-minta. Mangkok yang dia pakai untuk minta-minta ternyata itu dari emas. Lalu dia bilang, ya udah saya punya ini mangkok saya, kamu mencuri sudah berusaha nggak dapat, saya kasih mangkok saya aja dari emas. Lalu pemuda itu senang sekali, dia menerima mangkok emas itu lalu pergi. Dan kemudian biksu itu memandang ke langit, dan waktu itu malam dan ada bulan purnama, dan kemudian biksu itu menikmati purnama dan kemudian membatin, untung bulan itu nggak bisa dicuri, sehingga dia tetap masih bisa menikmatinya. Tetapi pemuda itu yang membawa lari mangkok itu tidak bisa menikmati keindahan yang sebetulnya tidak harus dicuri. Dan memang benar, kemudian pemuda itu kembali dan mengatakan, Bante, tolong ajari saya mempunyai hati seperti hatimu, yang bisa merelakan begitu saja mangkok emas ini untukku. Dan kemudian pemuda itu berguru kepadanya dan mendapatkan pencerahan. Tidak harus mempunyai apa-apa, karena segala-galanya sudah ada pada kita, tinggal menikmatinya. Kita tidak pernah kekurangan. Maka benar firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah sang empunya kerajaan Allah. Justru dengan melepaskan, dengan memberi, dengan tidak mempunyai, kita mendapatkan segala-galanya. Kerajaan Allah, semesta, cinta, persaudaraan, dan banyak hal yang lain yang tidak bisa dibeli, tidak bisa juga dimiliki, hanya bisa dinikmati, disyukuri, dijalani. Berbahagialah saudara yang bisa mengerti firman Tuhan, mempercayai dan melaksanakannya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.